Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Afisa, NIM 3041. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi eksternal. Apakah komunikasi eksternal itu tersendiri? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita simak sama-sama mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Dilansir dari Fabric Brands, komunikasi eksternal atau external communication adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan organisasi atau perusahaan lain serta menarik perhatian publik. Tujuan dilakukannya strategi ini adalah untuk meraih keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya ialah di era sekarang ada banyak sekali pilihan atau jenis komunikasi eksternal yang bisa kamu terapkan agar tetap tersambung dengan pihak luar. Yang pertama ialah website. Website sendiri kali identik dengan medium untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi, di balik itu website dapat dijadikan sebagai medium untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Di dalam website, kamu bisa memasukkan informasi mengenai perusahaan untuk membangun citra di hadapan publik. Di sisi lain, menurut Fabric Brands, perusahaan yang membuat website menghasilkan hingga 67% lebih banyak prospek dibandingkan dengan yang tidak membuat website. Nah, menurut Caron Small Business, komunikasi eksternal adalah salah satu cara yang tepat untuk membentuk citra perusahaan kepada komunitas, klien, calon investor, pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua, menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting adalah dapat menjangkau pelanggan baru. Seperti yang kita ketahui, di era yang sudah modern ini semuanya dapat dilakukan melalui internet. Nah, dalam melakukan strategi ini, kamu bisa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada pelanggan melalui komentar, direct message, atau bahkan komunitas. Dari situ, lambat laun kamu pasti akan menjangkau pelanggan baru yang tertarik dengan cara komunikasimu. Nah, dari penjelasan di atas, kita sudah tahu bahwa komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu strategi dari perusahaan untuk membangun citra yang baik. Lebih dari itu, beberapa alasan yang dapat menguntungkan perusahaan kenapa strategi ini harus diterapkan dengan semaksimal mungkin. Yang pertama, membentuk persepsi publik. Selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan penjualan produk. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, maka tidak akan segan-segan untuk membelinya karena merekomendasikannya kepada orang terdekat. Kendati demikian, komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Strategi ini lebih fokus untuk menyampaikan value atau nilai dari suatu produk kepada orang di luar perusahaan, seperti investor, pemegang saham, pelanggan, klien, dan lain-lain. Biasanya perusahaan memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya, selain itu meraih keuntungan. Komunikasi eksternal juga berfungsi untuk membangun citra dari perusahaan. Apabila citra perusahaan baik, tentu hal itu merupakan sebuah keuntungan bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan. Selain itu, melalui strategi ini, perusahaan juga terkadang mendapatkan feedback yang akan membantunya berkembang lebih baik ke depannya. Terlepas dari semua itu, website juga memiliki peluang untuk masuk di halaman teratas Google dan membuat citra perusahaannya semakin bagus di hadapan pelanggan. Yang kedua, live event. Live event, seminar,
atau konferensi untuk perusahaan merupakan salah satu cara yang tepat untuk membangun komunikasi eksternal. Sebab dalam sebuah konferensi pastinya kamu akan dilihat oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pengusaha, investor, hingga pelanggan. Nah, di situ kamu dapat membangun citra perusahaan dengan baik, serta mengajak mereka semua untuk mengenal lebih dalam brand itu sendiri. Yang ketiga ialah newsletter. Di zaman sekarang, newsletter juga identik digunakan untuk promosi produk dengan menawarkan promo dan diskon. Lebih dari itu, newsletter juga dapat dimanfaatkan untuk membangun citra perusahaan serta komunikasi dengan pelanggan. Kamu bisa memberikan update terbaru mengenai perusahaan atau produk dan memberikan ucapan selamat kepada pelangganmu. Dengan begitu, mereka tentu akan memiliki hubungan yang erat dengan produkmu itu sendiri. Yang keempat ialah media sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, media sosial juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan pelanggan. Ketika ada orang yang berkomentar di postinganmu, kamu bisa membalasnya dengan memberikan informasi yang diperlukan. Melalui hal ini, perlahan-lahan citra perusahaan akan baik di mata pelanggan. Yang kelima, press list masih memegang peran penting untuk membangun citra dari perusahaan. Setiap ada acara seperti launching produk atau acara penting lainnya, kamu bisa membuat press list dan diterbitkan di media-media ternama dan terpercaya. Dengan begitu, orang-orang akan mengetahui mengenai perkembangan perusahaan. Selanjutnya ialah karir komunikasi eksternal. Mengapa organisasi atau perusahaan lebih mementingkan dengan pihak eksternal dibandingkan dengan pihak internal? Salah satu faktor kuat dikarenakan komunikasi dengan pihak eksternal merupakan salah satu cara yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada publik tentang apa yang sedang dilakukan ataupun rencana apa yang akan dilakukan sebuah perusahaan atau organisasi. Hal ini tidak terlepas dikarenakan organisasi merupakan bagian dari publik. Jadi perlunya menjalin hubungan baik dengan lingkungan eksternal dari organisasi. Dengan melakukan hubungan baik yang terjaga dengan kualitas dan kuantitas komunikasi, maka akan sangat menentukan kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi dengan pihak eksternal bukan hanya tentang menyampaikan pesan mengenai organisasi atau perusahaan. Komunikasi yang efektif juga melibatkan bagaimana meluangkan waktu untuk mendengarkan umpan balik yang akan diterima. Umpan balik yang diterima dapat menunjukkan reputasi perusahaan dalam komunitas bisnis atau bagaimana perusahaan di mata masyarakat luar. Komunikasi dengan pihak eksternal yang dilakukan organisasi atau perusahaan bertujuan untuk membangun nama baik perusahaan, branding identitas perusahaan, mengelola citra publik, meningkatkan reputasi perusahaan, menempatkan bisnis perusahaan dalam performa yang baik di antara komunitas bisnis umum, menjelaskan produk atau layanan perusahaan, dan melakukan promosi untuk menarik pihak konsumen atau investor. Terlepas dari perusahaan, lebih mementingkan komunikasi dengan pihak eksternal. Komunikasi internal dalam organisasi atau perusahaan juga memiliki peran penting, yakni untuk membangun pemahaman, kebanggaan, keterlibatan, dan internalisasi visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan, dan menciptakan dukungan terhadap kebijakan manajemen. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang komunikasi eksternal. Jika ada salah kata dan kalimat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.